Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insyaallah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabut tipis menyelimuti pepohonan tinggi di hutan Bukit Rimba. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan suara burung-burung pagi mengalun lembut seperti melodi alam. Rama, seorang pemburu berusia 32 tahun, berjalan perlahan menyusuri jalur setapak yang ia hafal di luar kepala. Bukan untuk memburu hari itu, setidaknya bukan memburu dengan niat mengambil nyawa, tetapi untuk sekadar memeriksa perangkap-perangkap kecil yang ia pasang beberapa hari lalu. Rama dikenal di desanya sebagai sosok yang jarang bicara, namun semua orang tahu hatinya lembut. Ia tidak memburu secara serakah. Hewan-hewan yang terlalu muda atau sedang bunting selalu ia lepaskan. Baginya, hutan adalah sahabat lama yang harus dihormati. Setiap langkah kakinya di tanah basah disertai pandangan penuh rasa syukur kepada alam yang memberinya nafkah. Pagi itu ia berhenti di tepi sungai kecil. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari yang mulai menembus sela-sela dedaunan. Rama berjongkok, mencuci tangannya, lalu meneguk air dingin itu. Angin pagi mengelus wajahnya, membawa aroma wangi tanah yang segar. Dalam diam ia tersenyum, merasa damai seperti anak kecil yang berada di pelukan ibunya. Namun di balik ketenangan itu, hutan Bukit Rimba selalu menyimpan misteri. Rama tidak pernah tahu apa yang menunggu di balik rimbunnya pepohonan. Hari itu, ia mengira hanya akan pulang dengan keranjang berisi beberapa ikan atau burung kecil, lalu duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi. Ia sama sekali belum tahu bahwa langkah kakinya pagi itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya, dan membentuk ikatan tak terduga antara manusia dan hewan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari kejauhan, di antara semak yang basah oleh embun, sepasang mata tajam mengamati setiap gerak-geriknya, bukan mata manusia, melainkan sepasang mata milik penguasa hutan yang diam-diam telah memperhatikan Rama selama berhari-hari. Pagi di hutan Bukit Rimba semakin terang. Matahari mulai merayap di balik kanopi pepohonan, memecah kabut yang sejak tadi menggantung di udara. Rama berjalan menyusuri jalur setapak yang ia ciptakan sendiri bertahun-tahun lalu, jalur yang hanya ia dan beberapa orang tua di desa yang tahu. Setiap lekukan tanah, setiap akar pohon yang mencuat, semua sudah seperti sahabat lama baginya. Suara gemericik sungai kecil di sebelah kiri menjadi musik alami yang mengiringi langkahnya. Udara masih sejuk, membuat napas terasa segar setiap kali ia menghirupnya dalam-dalam. Rama membawa sebilah parang di pinggang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berjaga-jaga jika ada ranting atau semak berduri yang menghalangi jalan. Di pundaknya tergantung tas anyaman bambu, di dalamnya ada sedikit bekal, nasi dingin dan sambal terasi buatan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Bekal itu selalu mengingatkan Rama pada masa kecilnya, saat ia sering ikut ayahnya ke hutan untuk mencari madu atau memeriksa jerat. Hari itu, Rama memeriksa perangkap pertama yang ia pasang di tepi rawa kecil. Namun, saat ia tiba, perangkap itu kosong, hanya meninggalkan jejak tanah yang terguncang seakan sesuatu sempat terperangkap lalu berhasil lepas. Rama berjongkok, matanya memperhatikan jejak di lumpur itu. Bentuknya besar, jauh lebih besar dari jejak babi hutan. Ia mengernyit. Jemarinya menyentuh bekas cetakan kaki itu. Ada 4 jari dengan bantalan tebal, dan di ujungnya, bekas cakaran tajam. Bukan babi, bukan kijang, gumamnya lirih. Rama berdiri, pandangannya menyapu sekeliling. Suasana hutan tiba-tiba terasa berbeda. Sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada gesekan ranting. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang ia rasakan di telinga. Pengalamannya selama bertahun-tahun di hutan membuatnya tahu, ketika hutan mendadak senyap, berarti ada sesuatu yang besar di sekitar. Ia melanjutkan langkah, tapi kini lebih hati-hati. Setiap dedaunan yang bergerak tertiup angin membuatnya menoleh. Beberapa kali ia merasa ada yang mengawasinya, namun setiap ia menatap ke arah itu, yang terlihat hanya rimbunnya pepohonan. Setengah jam kemudian, Rama tiba di sebuah padang kecil yang terbuka. Cahaya matahari jatuh leluasa di sini, membuat rumput-rumput liar tumbuh subur. Di tengah padang itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Ada bangkai rusa jantan tergeletak,
Lehernya koyak seolah diterkam dengan kekuatan luar biasa. Daging di bagian pinggang hilang sebagian, bekas gigitan besar masih terlihat jelas. Rama tahu, ini bukan perbuatan serigala atau anjing liar, gigitan itu terlalu lebar. Ia mendekat perlahan, menunduk untuk melihat lebih dekat. Bau darah yang mulai mengering bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi hidungnya. Seekor burung gagak hinggap di cabang rendah, mengawasinya, seakan tahu ada rahasia besar di tempat ini. Harimau, pikirnya. Nalurinya berteriak menyuruhnya pergi. Namun sebelum ia sempat bergerak, terdengar suara ranting patah di belakangnya. Rama menoleh cepat, dan di sana, hanya berjarak belasan meter, seekor harimau besar berdiri, bulunya berkilau diterpa cahaya matahari. Matanya kuning menyala, menatap Rama tanpa berkedip. Nafas binatang itu berat, seperti deru mesin besar yang siap meledak kapan saja. Rama membeku. Ia tahu aturan hutan, jangan berlari, jangan berpaling, dan jangan menantang tatapan. Tapi tubuhnya terasa berat seperti ditanam di tanah. Harimau itu melangkah maju, pelan tapi pasti, cakar-cakarnya yang besar mencengkeram tanah setiap kali kaki depannya mendarat. Rama menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya perlahan meraih gagang parang di pinggang, meski ia tahu, melawan harimau adalah usaha sia-sia. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Harimau itu berhenti hanya beberapa meter darinya, kepalanya sedikit miring, seperti sedang menilai siapa yang berdiri di hadapannya. Matanya tidak sepenuhnya liar, ada semacam rasa ingin tahu di sana, seakan ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Detik-detik itu terasa seperti jam bagi Rama. Ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri memantul di telinga. Dan di tengah ketegangan itu, dari arah hutan di sisi kanan, terdengar raungan lain, dalam, berat, dan sangat berbeda. Harimau itu sontak menoleh, telinganya menegang, matanya menyipit. Dari balik pepohonan, muncul sosok yang sama sekali tidak pernah Rama bayangkan akan ia lihat di hutan Indonesia. Seekor singa jantan, dengan surai emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Binatang itu berjalan mantap, matanya tertuju pada harimau, bukan pada Rama. Rama tertegun. Singa? Di sini? Itu tidak masuk akal. Tapi kenyataannya berdiri di depannya, dan lebih aneh lagi, singa itu tampak memposisikan diri di antara Rama dan harimau, seperti seorang penjaga yang melindungi anaknya. Kedua hewan itu saling menatap, rahang mereka mengeras, tubuh menegang. Rama tahu, jika perkelahian pecah, ia harus segera mencari perlindungan. Namun kakinya justru terpaku, matanya tak bisa lepas dari pemandangan langka itu. Dan di dalam hatinya, entah kenapa, ia merasa singa itu tidak datang untuk menyakitinya, ia datang untuk menyelamatkan. Rama berdiri membeku di tepi padang rumput itu, napasnya tercekat. Jarak antara dirinya, harimau besar, dan singa jantan itu tidak lebih dari 10 meter. Rama berdiri membeku di tepi padang rumput itu, napasnya tercekat. Jarak antara dirinya, harimau besar, dan singa jantan itu tidak lebih dari 10 meter. Angin pagi yang tadinya sejuk kini terasa berat di paru-paru, seakan udara pun ikut menahan napas. Harimau itu menggeram rendah, suara yang begitu dalam hingga tanah di bawah kaki Rama terasa bergetar. Surai singa yang lebat berkilau diterpa cahaya, matanya fokus penuh pada lawannya. Keduanya berdiri kaku, seperti dua prajurit yang mengukur kekuatan sebelum pertempuran dimulai. Rama tahu ia sedang berada di tengah peristiwa yang sangat jarang disaksikan manusia, pertemuan predator puncak dari dua benua yang berbeda. Harimau, raja hutan Asia, berhadapan dengan singa, raja padang Afrika. Bagaimana seekor singa bisa berada di hutan tropis ini? Ia tak punya jawaban. Gerakan pertama datang dari harimau. Ia melangkah maju, otot-ototnya mengencang, ekornya berayun pelan ke kiri dan kanan, gerakan yang Rama kenal sebagai tanda bahwa serangan sudah dekat. Singa itu tidak mundur, justru mengeluarkan raungan panjang yang menggetarkan dada. Suara itu membuat bulu kuduk Rama meremang. Dalam sekejap, harimau melompat. Tubuh besar itu melesat seperti anak panah, cakarnya terentang siap mencabik. Namun singa itu bergerak cepat, menjejak tanah dan menyambut serangan dengan terjangan kepala yang kuat. Benturan itu terdengar keras,
seperti kayu tebal dipukul dengan palu baja. Kedua binatang itu berguling di tanah, raungan dan geraman bercampur menjadi suara mengerikan. Debu dan rumput beterbangan, cakar mereka mengoyak udara. Rama mundur beberapa langkah, tapi matanya tetap terpaku, tak sanggup berpaling. Singa itu memukul dengan cakarnya, namun harimau lebih lincah, berhasil melompat ke samping dan kembali menyerang. Rahang besar harimau itu hampir menutup di leher singa, namun singa mendorongnya dengan kaki belakang, membuat keduanya terpisah lagi. Napas mereka kini berat, tubuh penuh debu dan sedikit darah. Rama merasa jantungnya berdebar tak terkendali. Nalurinya berkata ia harus segera pergi, tapi kakinya tak bergerak. Ada sesuatu yang aneh, ia merasa singa itu bukan sekadar kebetulan berada di sini. Ada tujuan di balik kehadirannya. Pertarungan berlanjut, tapi tidak seperti perkelahian liar yang biasanya Rama lihat pada hewan-hewan lain. Ada pola di dalamnya. Singa itu seakan hanya menahan harimau, mencegahnya mendekati Rama. Ia tidak mengejar untuk membunuh, melainkan menempatkan diri di antara harimau dan manusia itu. Hingga akhirnya, setelah beberapa kali saling serang, harimau itu berhenti. Ia berdiri tegak, tubuhnya masih menegang, namun matanya kini bukan lagi sekadar marah. Ada semacam perhitungan di sana. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, harimau itu berbalik, melangkah masuk kembali ke rimbunnya hutan, dan menghilang tanpa suara. Rama berdiri terpaku. Singa itu tetap di tempatnya. Matanya kini beralih menatap Rama. Tatapan itu dalam, namun tidak mengancam. Surainya bergoyang pelan ditiup angin. Tubuhnya besar namun tenang. Rama merasa tenggorokannya kering. "Kau, siapa kau?" gumamnya lirih, meski tahu singa itu tak akan menjawab. Singa itu berjalan mendekat, langkahnya mantap tapi perlahan. Setiap kali ia melangkah, Rama bisa mendengar bunyi rumput yang patah di bawah kaki besar itu. Naluri Rama ingin mundur, namun ada kekuatan aneh yang membuatnya tetap berdiri. Hingga singa itu berhenti hanya 2 meter darinya. Rama bisa merasakan napas hangat binatang itu. Ia memperhatikan bekas cakaran di bahu singa, garis merah panjang yang masih mengalirkan darah tipis. Mata singa itu menatap langsung ke matanya, tanpa berkedip. Lalu, tanpa suara, singa itu berbalik, melangkah menuju arah yang berlawanan dari harimau tadi. Rama berdiri mematung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pertarungan singkat namun intens itu, tatapan singa yang penuh arti, dan kenyataan bahwa ia masih hidup, semuanya seperti mimpi. Namun sebelum menghilang di balik pepohonan, singa itu sempat berhenti, menoleh sekali lagi ke arah Rama, seakan memberi isyarat. Dan entah kenapa, Rama merasa itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengikat mereka sekarang. Sesuatu yang ia belum mengerti, tapi akan membawanya ke perjalanan yang jauh lebih besar dari sekadar berburu di hutan. Rama menatap jalur yang dilalui singa itu, lalu melihat bekas darah di rumput. Tanpa pikir panjang, ia mulai mengikuti jejak itu. Ia tidak tahu kemana singa itu akan membawanya, tapi hatinya berkata, inilah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Dan dari jauh, di dalam bayang-bayang hutan, sepasang mata kuning milik harimau itu kembali muncul. Kali ini, tatapannya bukan hanya pada Rama, tapi juga pada singa yang berjalan menjauh. Seakan ia tahu, pertempuran mereka belum selesai. Langkah Rama mantap, meski pikirannya penuh tanya. Ia mengikuti jejak darah tipis yang ditinggalkan singa itu di rerumputan. Hutan di depannya semakin rapat, kanopi pepohonan menutup sebagian besar cahaya matahari, membuat suasana sedikit temaram. Udara di sini lebih lembab, aroma tanah basah bercampur dengan bau dedaunan yang membusuk. Rama tahu, membuntuti predator besar adalah tindakan gila, apalagi ini bukan hutan biasa. Harimau masih ada di luar sana, dan setiap detik ia bisa saja menyerang dari balik semak. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutnya, rasa penasaran. Langkah singa itu meninggalkan jejak yang jelas di tanah lunak. Sesekali Rama melihat bercak darah di daun rendah atau di batang pohon yang tersentuh tubuh binatang itu. Cedera di bahunya mungkin tidak mematikan, tapi cukup membuatnya meninggalkan tanda bagi siapapun yang mengikutinya. Setelah hampir setengah jam berjalan, Rama mulai mendengar suara air jatuh. Makin lama makin jelas,
Hingga akhirnya ia sampai di sebuah air terjun kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Airnya jatuh dari tebing setinggi 7 meter, membentuk kolam jernih di bawahnya. Di sisi kolam, singa itu berbaring, menjilati lukanya. Rama berdiri di balik pohon besar, mengamati dari jauh. Singa itu tampak tenang, meski matanya sesekali melirik ke arah sekitarnya, memastikan tak ada bahaya. Rama memperhatikan detail yang sebelumnya tak ia sadari. Di telinga kirinya ada bekas sobekan lama, di kaki belakang kanan terlihat sedikit pincang saat ia bergerak. Binatang ini jelas sudah melewati banyak pertempuran. Perlahan, Rama melangkah keluar dari persembunyiannya. Daun kering berderak di bawah kakinya. Singa itu segera menoleh, tubuhnya tegang, tapi tidak menggeram. Mata mereka bertemu lagi. Tatapan yang anehnya membuat Rama merasa bukan seperti sedang berhadapan dengan binatang liar, melainkan dengan sesama makhluk yang mengerti satu sama lain. Rama berjongkok, membuka tas anyaman di pundaknya. Ia mengeluarkan sebotol air dan sepotong kain yang biasa ia gunakan untuk mengelap parang. "Aku tahu kau tidak akan membiarkanku mendekat," katanya pelan, meski ia tahu singa itu tak paham kata-kata. "Tapi, kalau kau izinkan, aku bisa membersihkan lukamu." Singa itu hanya menatap. Tak ada geraman. Tak ada langkah maju atau mundur. Rama menganggap itu sebagai tanda untuk mencoba. Ia berjalan perlahan, hati-hati menjaga jarak. Ketika ia sudah cukup dekat, ia berhenti, duduk bersila, dan membasahi kain itu dengan air dari botol. "Aku cuma mau membantu," ucapnya pelan. Singa itu tidak bergerak saat Rama mengulurkan tangan. Jarak di antara mereka kini hanya 1 meter. Rama bisa melihat jelas luka cakaran di bahu binatang itu. Dengan gerakan hati-hati, ia mulai membersihkan darah kering di sekitar luka. Singa itu hanya mengedip perlahan, seperti mencoba memahami niat manusia di depannya. Proses itu berlangsung lama, tapi akhirnya Rama berhasil membersihkan sebagian besar darah. Ia lalu merobek ujung kainnya, membalut luka itu seadanya. "Setidaknya ini akan menahan darahnya," katanya. Saat Rama mundur, singa itu menggerakkan kepalanya sedikit, gerakan kecil yang, entah mengapa, membuat Rama merasa itu seperti ucapan terima kasih. Mereka duduk berseberangan di tepi kolam, diam, hanya ditemani suara air terjun. Rama merasa aneh, ia tidak lagi melihat singa itu semata-mata sebagai predator. Ada keagungan, ketenangan, dan entah bagaimana, kebijaksanaan di dalam matanya. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dari balik pepohonan di sisi lain kolam, terdengar suara ranting patah. Singa itu segera berdiri, tubuhnya tegang, telinganya mengarah ke sumber suara. Rama ikut berdiri, menggenggam parang. Dan benar saja, dari kegelapan hutan, muncul sepasang mata kuning yang familiar. Harimau itu kembali. Langkahnya pelan, tapi penuh keyakinan. Cakar-cakarnya mencengkeram tanah. Rama merasakan darahnya berdesir. Ia tahu, di wilayah sekecil ini, tidak ada ruang untuk menghindar. Singa itu berdiri di depan Rama lagi, seperti di padang rumput tadi, memposisikan dirinya sebagai perisai. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, membalas tatapan tajam harimau. Kedua predator itu saling mengitari, mencari celah. Rama bisa merasakan ketegangan yang begitu kental, seperti udara di sekitarnya membeku. Namun kali ini, sebelum perkelahian pecah, harimau itu berhenti. Matanya bergeser sebentar ke arah Rama, lalu kembali ke singa. Seakan ia sedang menimbang sesuatu. Lalu, tanpa suara, harimau itu mundur beberapa langkah, berbalik, dan menghilang ke kegelapan hutan. Tapi Rama tahu, ini bukan berarti ancaman selesai. Justru sebaliknya, harimau itu sedang menunggu waktu yang tepat. Singa itu menoleh pada Rama, dan untuk pertama kalinya, Rama merasa ia mengerti maksud tatapan itu. "Kau dalam bahaya, dan aku belum selesai melindungimu." Hari itu, di tepi air terjun, Rama membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan tetap bersama singa ini, kemanapun ia membawanya. Karena ia tahu, di balik surai emas itu, ada rahasia besar yang terhubung dengan nasibnya sendiri, dan mungkin, dengan seluruh hutan ini. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menembus celah pepohonan dan memantul di permukaan kolam air terjun.
Rama duduk di tepi batu besar, sementara singa itu berbaring tak jauh darinya. Sejak harimau menghilang beberapa jam lalu, keduanya hanya diam, seakan menikmati jeda singkat dari ketegangan yang belum lama mereka alami. Rama memandang binatang itu lekat-lekat. Surainya yang lebat berwarna emas pucat, bulunya terawat meski jelas-jelas ia hidup di alam liar. Gerakannya penuh wibawa, tidak tergesa, dan setiap tatapan matanya seperti menyimpan banyak cerita. Bagaimana seekor singa, hewan asli Afrika, bisa berada di hutan tropis Indonesia? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Rama. Ia mengingat kembali semua yang pernah ia dengar dari para tetua desa. Tidak ada cerita tentang singa di sini. Tidak ada kebun binatang atau sirkus terdekat yang melaporkan kehilangan hewan sebesar itu. Singa itu mengangkat kepala, telinganya bergerak cepat ke arah tertentu, lalu ia berdiri dan melangkah menjauh dari kolam. Tanpa berpikir panjang, Rama bangkit dan mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri jalur sempit di antara pepohonan, menembus hutan yang semakin gelap karena sinar matahari mulai terhalang kanopi rapat. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat Rama tertegun. Di tengah hutan lebat, ada sebuah pondok kayu tua yang separuh runtuh, dikelilingi oleh pagar bambu yang telah patah-patah dimakan waktu. Atapnya berlumut, sebagian dindingnya roboh. Namun yang paling menarik perhatian adalah papan kayu lapuk yang masih tergantung di pintu depan, dengan tulisan samar, Pusat Penelitian Satwa Eksotik Proyek Rahasia. Rama mendekat, menyentuh papan itu. Catnya sudah mengelupas, namun huruf-hurufnya masih terbaca. Pusat penelitian? Di hutan ini? Ia tak pernah mendengar soal ini. Singa itu berjalan masuk ke halaman pondok, melangkah hati-hati di antara reruntuhan. Rama mengikutinya. Di dalam, lantai kayu penuh dedaunan kering dan bercak tanah. Di sudut ruangan, ada meja logam berkarat dan lemari besi yang pintunya tergantung lepas. Di meja itu, ada tumpukan kertas dan map lusuh, sebagian terendam air hujan yang menetes dari atap bocor. Rama mengambil salah satu map yang masih utuh. Di sampulnya tertulis, subjek, Leo Panthera leo uji adaptasi lintas habitat. Tangannya bergetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto seekor singa muda, surainya belum lebat, matanya tajam. Di sudut foto ada kode waktu yang menunjukkan tanggal 15 tahun lalu. Ia menatap singa yang berdiri di dekat pintu. Leo, itu kau, gumamnya. Singa itu hanya menatap balik. Tapi entah mengapa, Rama yakin jawabannya iya. Ia membaca isi laporan itu. Rupanya, bertahun-tahun lalu, sekelompok peneliti mencoba melakukan eksperimen untuk mempelajari kemampuan adaptasi singa di luar habitat aslinya. Mereka membawa beberapa anak singa dari Afrika ke Indonesia, dengan tujuan melihat apakah mereka bisa bertahan hidup di lingkungan hutan tropis. Namun catatan itu berhenti tiba-tiba. Halaman terakhir di map itu berisi catatan tangan yang terburu-buru. Proyek dibatalkan. Beberapa subjek hilang. Perintah evakuasi segera. Potensi ancaman predator lokal meningkat. Rama menutup map itu. Jadi, singa ini, Leo, bukan sekadar hewan liar yang tersesat. Ia adalah satu dari sedikit singa yang pernah dibawa ke sini untuk eksperimen, lalu entah bagaimana berhasil bertahan selama bertahun-tahun. Rama membayangkan betapa berat hidup Leo di sini, menghadapi iklim yang berbeda, medan yang asing, dan predator seperti harimau yang mendominasi wilayah ini. Namun Leo bukan hanya bertahan, ia tumbuh menjadi penguasa yang mampu berdiri sejajar dengan Raja Hutan Asia. Singa itu mendekat, berdiri hanya 1 meter dari Rama. Tatapannya kali ini terasa berbeda, lebih dalam, seolah ingin menunjukkan bahwa di antara mereka kini ada ikatan yang melampaui sekadar pertemuan kebetulan. Namun momen itu terputus ketika suara geraman rendah terdengar dari luar pondok. Rama dan Leo menoleh bersamaan. Dari balik semak, muncullah bayangan besar. Harimau itu kembali, kali ini tidak sendirian. 2 ekor harimau muda muncul di belakangnya, bergerak cepat mengitari pondok. Leo berdiri di depan Rama, surainya mengembang, tubuhnya kaku. Rama menggenggam erat parang di tangannya, meski ia sadar senjata itu tak banyak berarti melawan 3 predator sebesar itu. Harimau besar itu melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah Leo.
Ada sesuatu di tatapan itu, bukan sekadar marah, tapi juga rasa kepemilikan. Seakan ia menganggap wilayah ini miliknya, dan Leo adalah penyusup yang harus disingkirkan. Rama bisa merasakan napasnya sendiri memburu. Ia tahu, kali ini tidak akan ada mundur. Jika pertarungan pecah, hasilnya bisa mematikan. Dan di tengah ketegangan itu, Leo mengeluarkan raungan panjang yang menggema di seluruh hutan, raungan yang membuat burung-burung di kejauhan terbang ketakutan. Hari mulai gelap. Bayang-bayang pepohonan makin pekat. Dan Rama sadar, malam ini mungkin akan menjadi titik di mana takdirnya dan takdir singa itu benar-benar terikat, entah untuk hidup atau mati. Langit sore berubah kelam. Awan tipis berarak menutupi cahaya matahari yang hampir tenggelam. Hutan mulai dipenuhi suara malam, riang-riang berdengung, burung hantu memanggil dari kejauhan. Di depan pondok tua itu, Leo berdiri tegap, tubuhnya setengah menghadap Rama, setengah menghadang 3 ekor harimau yang kini membentuk setengah lingkaran di hadapan mereka. Rama bisa merasakan detak jantungnya berpacu cepat. Tangannya menggenggam parang, namun ia tahu betul bahwa senjata itu tidak akan mampu menandingi kekuatan otot, cakar, dan rahang para predator di depannya. Harimau besar yang berada di tengah mengeluarkan geraman berat, nadanya seperti peringatan terakhir. Kedua harimau muda di sisi kanan dan kirinya bergerak perlahan, melingkari, mencoba mencari celah untuk menyerang. Leo merendahkan tubuhnya, surainya bergoyang tertiup angin malam, tatapannya fokus penuh. Suasana tegang itu pecah ketika salah satu harimau muda melompat. Gerakannya cepat, cakar terentang mengarah ke sisi tubuh Leo. Namun singa itu sudah siap, ia berputar dan menghantam dada harimau muda itu dengan kaki depannya, mendorongnya keras ke tanah. Tanah bergetar saat tubuh besar itu terhempas. Harimau besar di tengah segera menerkam. Gerakannya lincah meski tubuhnya besar. Ia menubruk Leo dari depan, mencoba menggigit lehernya. Benturan keras terdengar, membuat Rama mundur beberapa langkah. Kedua predator itu berguling di tanah, saling mencakar dan menggigit, raungan mereka menggema di seluruh hutan. Harimau muda kedua memanfaatkan momen itu untuk menyerang Rama. Dalam sepersekian detik, binatang itu melompat ke arahnya. Rama mengayunkan parang sekuat tenaga, mata pisau itu mengenai bahu harimau muda itu, membuatnya meraung dan mundur. Tapi cakar tajamnya sempat menyambar, merobek lengan Rama. Darah mengalir hangat, membuat pandangannya sedikit berkunang. Leo melihat itu. Dalam keadaan masih bergulat dengan harimau besar, ia mengeluarkan raungan keras, lalu dengan kekuatan penuh mendorong lawannya menjauh. Ia melompat ke arah harimau muda yang mengancam Rama, menghantamnya dengan tubuh penuh tenaga hingga binatang itu terpental menabrak batang pohon. Namun kesempatan itu membuat harimau besar mendapatkan posisi. Ia menerkam dari samping, rahangnya nyaris menutup di leher Leo. Singa itu berputar, mencakar wajah harimau besar tersebut, meninggalkan 3 garis luka berdarah. Pertarungan menjadi kacau. Tanah di depan pondok hancur oleh jejak kaki besar, dedaunan beterbangan, darah bercampur dengan tanah basah. Suara napas berat, raungan, dan dentuman tubuh membuat udara terasa penuh tekanan. Rama, meski terluka, mencoba membantu. Ia mengambil tongkat kayu panjang dari sisi pondok, lalu mengayunkannya ke arah salah satu harimau muda yang mencoba bangkit. Pukulan itu tidak membuat binatang itu lari, tapi cukup untuk mengalihkan perhatiannya dari Leo. Leo kini berhadapan lagi dengan harimau besar. Mereka berdiri saling mengelilingi, bahu terangkat, mata tidak pernah lepas dari lawan. Lalu, dalam satu gerakan cepat, keduanya melompat bersamaan. Tubuh besar mereka bertubrukan di udara. Suara benturan bercampur dengan raungan keras yang membuat Rama hampir menutup telinga. Pertarungan berlangsung lama, terlalu lama bagi makhluk sebesar mereka. Tenaga mulai terkuras, napas memburu. Namun jelas bahwa Leo tidak hanya bertarung untuk mempertahankan dirinya, ia bertarung untuk melindungi Rama. Akhirnya, setelah satu pukulan keras ke rahang, Leo berhasil menjatuhkan harimau besar itu. Ia berdiri di atasnya, mencengkeram bahu lawannya dengan cakar, dan mengeluarkan raungan terakhir yang penuh dominasi. Harimau besar itu, meski enggan, perlahan mundur, diikuti kedua harimau muda yang kini tampak ragu. Dalam diam, ketiganya menghilang ke kegelapan hutan,
meninggalkan aroma darah dan tanah basah di udara. Rama jatuh terduduk, memegang lengannya yang berdarah. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Leo mendekat, matanya memeriksa luka di lengan Rama. Dengan gerakan yang hampir tak bisa dipercaya, singa itu menjilat luka tersebut, tidak sebagai predator yang ingin mencicipi darah, melainkan seperti hewan peliharaan yang mencoba menenangkan sahabatnya. Rama menatapnya. Kau menyelamatkanku. Lagi. Leo hanya menatap balik, lalu duduk di samping Rama. Tubuh besarnya menjadi dinding hangat di malam yang mulai dingin. Mereka berdua berdiam diri di bawah cahaya bulan yang mulai menerobos awan, seolah mengikat janji yang tak perlu diucapkan. Mereka akan saling melindungi, apapun yang terjadi. Malam itu, di tengah hutan Bukit Rimba, Rama menyadari sesuatu yang mengubah hatinya, bahwa persahabatan tidak selalu lahir dari kesamaan, dan pelindung sejati bisa datang dari makhluk yang awalnya ia kira adalah ancaman. Namun, jauh di kegelapan hutan, tatapan mata harimau besar itu masih mengintai, penuh amarah dan dendam yang belum padam. Langit mulai meremang, matahari tenggelam di balik barisan pohon raksasa, meninggalkan semburat jingga yang perlahan larut dalam kelam. Hutan Bukit Rimba yang di siang hari masih bersahabat, kini berubah menjadi dunia yang misterius dan penuh rahasia. Rama duduk di dekat perapian kecil yang ia buat dari ranting-ranting kering, mencoba mengusir dingin yang mulai menusuk tulang. Sejak siang, Rama telah berjalan cukup jauh dari jalur yang biasa ia tempuh. Mencari jejak singa misterius yang pernah menolongnya, ia mengikuti bekas cakaran di batang pohon, jejak kaki besar yang sebagian sudah tertutup daun kering, dan aroma samar yang hanya dapat ia rasakan ketika angin berembus dari arah tertentu. Semua petunjuk itu membawanya makin dalam ke jantung hutan. Namun Rama sadar, malam di hutan tidak pernah sama dengan malam di desa. Setiap suara, setiap desiran, memiliki makna tersendiri. Ada bunyi ranting patah, suara serangga malam, desah angin, bahkan jeritan burung hantu yang memecah kesunyian. Semua itu membuatnya semakin waspada. Ia tahu, di tengah kegelapan seperti ini, mata para predator lebih awas daripada mata manusia. Rama memeriksa busurnya, memastikan anak panah terselip rapi di tabung. Meski tidak berniat melukai hewan tanpa alasan, ia juga tahu ia harus siap mempertahankan diri. Di dadanya, ada perasaan campur aduk, antara ketegangan, rasa ingin tahu, dan sedikit rasa takut yang sulit dihilangkan. Tiba-tiba, dari arah kiri, terdengar suara rendah seperti geraman. Rama membeku, tubuhnya tegang. Matanya menatap ke arah sumber suara, namun yang terlihat hanya gelap pekat di antara pepohonan. Geraman itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia tahu, itu bukan suara singa. Perlahan, ia bangkit, meraih busurnya, dan mundur setapak demi setapak. Lalu dari balik semak, muncul siluet besar dengan mata berkilat. Seekor harimau loreng, tubuhnya besar, ototnya menonjol di balik bulu yang berkilau diterpa cahaya api. Nafasnya terdengar berat, dan tatapannya tertuju langsung pada Rama. Rama menelan ludah. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, lari hanya akan memicu naluri predator sang harimau. Namun berdiri diam juga bukan jaminan keselamatan. Harimau itu melangkah perlahan, mengitari lingkar perapian seolah menilai apakah manusia di depannya layak menjadi ancaman atau santapan. Rama mencoba bicara dengan suara tenang, meski dadanya berdegup kencang. "Aku tidak datang untuk melukaimu," bisiknya. "Aku hanya ingin bertahan malam ini." Namun, alih-alih mundur, harimau itu semakin mendekat. Cakar depannya menggores tanah, dan ekornya bergerak cepat, pertanda ia bersiap menyerang. Rama mengangkat busurnya, tetapi ia tahu jarak terlalu dekat. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kegelapan sisi lain, terdengar auman panjang dan dalam, menggema di seluruh hutan. Harimau itu langsung menoleh, tubuhnya kaku. Dalam sekejap, dari balik semak, muncul sosok yang begitu familiar bagi Rama, singa besar berwarna emas, dengan surai lebat dan mata tajam penuh wibawa. Singa itu melangkah maju, berdiri di antara Rama dan sang harimau. Aumannya kembali terdengar, kali ini lebih keras, memantulkan gema di pepohonan. Harimau itu mundur setapak, matanya menatap penuh kewaspadaan. Ada ketegangan luar biasa di udara. Dua predator puncak,
Dua penguasa hutan saling menatap tanpa berkedip. Rama tidak bergerak, nyaris tak berani bernapas. Ia tahu ia sedang menyaksikan momen yang jarang terjadi, konfrontasi antara dua raja hutan yang berbeda dunia. Singa itu, entah bagaimana, tampak seperti melindunginya. Beberapa detik yang terasa seperti menit berlalu, sebelum akhirnya harimau itu mengeluarkan suara lirih, lalu mundur perlahan ke dalam kegelapan. Hanya bayangan lorengnya yang tersisa sebelum ia menghilang sepenuhnya. Singa itu berbalik menatap Rama. Tidak ada auman, tidak ada geraman. Hanya tatapan yang sulit dijelaskan, seperti ingin memastikan bahwa manusia di hadapannya baik-baik saja. Lalu, tanpa suara, ia melangkah pergi, meninggalkan Rama yang masih tertegun. Rama berdiri terpaku di tepi perapian, pikirannya penuh pertanyaan. Mengapa singa itu muncul lagi? Mengapa ia seperti melindungi? Dan, apa sebenarnya hubungan yang mulai terjalin di antara mereka? Malam itu, Rama tidak memejamkan mata. Ia duduk dekat api, memandang ke arah kegelapan di mana singa itu menghilang, sambil merasakan bahwa hidupnya baru saja semakin terikat pada misteri hutan Bukit Rimba, dan pada seekor singa yang entah bagaimana telah menjadi bagian dari takdirnya. Udara pagi di hutan Bukit Rimba terasa segar, tapi tidak bagi Rama. Matanya merah, kelopak matanya berat karena semalaman tidak tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan auman singa dan tatapan mata harimau yang mengintainya kembali menghantui pikirannya. Ia memandangi abu perapian yang kini hanya menyisakan bara kecil. Meskipun tubuhnya letih, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang tak terbendung. Singa itu, mengapa selalu muncul di saat yang tepat? Pertemuan pertama di tepi sungai, lalu kemunculannya saat harimau mengancam, semuanya terlalu kebetulan untuk dianggap sekadar insting binatang. Rama berdiri, meraih busurnya, dan memutuskan untuk mencari jejak singa itu. Ia tahu, ini mungkin gila. Mengikuti predator sebesar itu bukanlah hal bijak. Namun ada sesuatu yang mendorongnya, dorongan yang sulit ia jelaskan. Ia mulai melangkah, menyusuri jalur yang semalam dilewati sang singa. Tanah di sekitar hutan ini lembab, membuat jejak kaki hewan terlihat jelas. Tapak besar dengan pola khas cakar tumpul menuntunnya ke arah barat, menembus rimbunnya pepohonan. Perjalanan itu tidak mudah. Ranting-ranting berduri beberapa kali menggores lengannya, akar-akar besar memaksa ia melangkah hati-hati, dan suara hewan liar membuatnya harus terus waspada. Namun ia terus berjalan, merasa setiap langkah membawanya lebih dekat pada sebuah jawaban. Setelah hampir 2 jam, ia tiba di sebuah bukit kecil yang puncaknya ditumbuhi pohon beringin tua. Dari atas bukit, ia bisa melihat hamparan hutan yang luas, bergelombang seperti lautan hijau. Namun bukan itu yang menarik perhatiannya. Di kaki bukit, ia melihat sebuah cekungan tanah yang tampak seperti sarang. Rama mendekat perlahan, menahan napas. Saat tiba di tepi cekungan, ia melihat bulu-bulu emas di tanah, bulu singa, masih segar, seakan baru rontok tadi malam. Ia juga melihat tulang-tulang sisa mangsa, sebagian besar rusa dan babi hutan. Tapi ada satu hal yang membuatnya terhenti. Di tengah cekungan, ada sesuatu yang tampak seperti kain. Ia meraih kain itu, membuka lipatannya. Kain tersebut kotor, berlumur tanah dan darah kering, namun pola tenunnya khas, ia mengenalinya. Itu adalah kain selendang yang pernah dipakai ibunya, bertahun-tahun lalu, sebelum ia menghilang di hutan ini. Nafas Rama tercekat. Ia memegang kain itu erat-erat, dadanya berdegup kencang. Apakah ini berarti ibunya pernah berada di tempat ini? Apakah singa itu terhubung dengan masa lalu keluarganya? Saat pikirannya dipenuhi pertanyaan, tiba-tiba ia mendengar suara ranting patah di belakang. Rama berbalik cepat, busur terangkat. Namun yang muncul bukan singa, melainkan seekor serigala abu-abu besar, bulunya kusut, matanya liar. Serigala itu menggeram, memperlihatkan taringnya. Rama mundur setapak, mencoba mengatur jarak. Namun sebelum ia sempat menarik anak panah, gerakan cepat dari samping membuat serigala itu terhuyung. Seekor singa yang sama, menerkamnya dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan berlangsung cepat. Serigala mencoba menggigit leher singa, tapi cakar sang raja hutan lebih cepat,
menghantam tubuh serigala hingga terdengar suara tulang retak. Dalam hitungan detik, serigala itu tumbang, tergeletak tak bergerak. Singa itu berdiri di atas mangsanya, nafasnya berat. Lalu, tanpa menoleh pada Rama, ia melangkah menjauh, kembali menuju kegelapan pepohonan. Rama hanya bisa memandangi punggungnya yang gagah namun misterius itu. Ia ingin berteriak, ingin bertanya, namun kata-kata seakan tercekat di tenggorokannya. Kini, di tangannya, ia memegang dua hal yang mengubah segalanya, kain ibunya, dan keyakinan bahwa singa itu bukan sekadar hewan liar. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengikat takdir mereka sejak lama. Pagi itu, cahaya matahari mulai menembus celah dedaunan di hutan Bukit Rimba, memantulkan kilau keemasan di atas rerumputan basah. Rama duduk di bawah pohon beringin tua, jemarinya meremas kain selendang yang baru saja ia temukan semalam. Kain itu terasa berat, bukan karena bebannya, tetapi karena kenangan dan pertanyaan yang dibawanya. Ia mengangkat kain itu ke hidungnya, berharap masih ada sedikit aroma ibunya yang tersisa, tapi yang ia hirup hanya bau tanah lembab dan darah kering. Meski begitu, hatinya bergetar. Ia yakin ini milik ibunya. Pola tenunannya, garis zigzag merah dan coklat, adalah buatan tangan ibunya sendiri. Ia masih ingat saat kecil duduk di samping ibunya di beranda rumah, menyaksikan jarum-jarum bambu menari di atas benang. Namun, bagaimana mungkin kain itu berada di sarang singa? Apakah ibunya pernah bertemu hewan itu? Atau, apakah singa itu yang membawanya? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya saat ia memandangi jejak kaki singa di tanah. Tapak besar itu menurun menuju lembah di sisi barat. Hatinya bergejolak. Ia ingin mengikuti jejak itu sekarang juga, tetapi nalarnya berkata lain. Hutan ini berbahaya, dan ia tidak tahu apa yang menantinya. Kalau kau nekat, Rama, kau hanya akan jadi makanan hewan-hewan itu, gumamnya pada diri sendiri. Meski begitu, rasa ingin tahunya terlalu kuat. Ia menyarungkan busurnya di bahu, menggenggam sebilah parang kecil, lalu mulai melangkah menuruni bukit. Setiap langkah ia perhatikan, menghindari ranting kering agar tidak menimbulkan suara. Hening menyelimuti hutan pagi itu. Tidak ada kicauan burung, tidak ada suara serangga. Hanya desiran angin yang bergerak pelan di antara dedaunan. Keheningan seperti ini biasanya menandakan keberadaan predator besar di sekitar. Rama terus mengikuti jejak singa hingga tiba di sebuah area terbuka yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanah di sini gersang, hanya ada batu-batu besar yang tersusun seperti benteng alami. Di tengahnya terdapat sebuah gua, mulutnya lebar dan gelap, menganga seperti rahang raksasa yang siap menelan siapa saja yang masuk. Ia berdiri di tepi gua, mencoba melihat ke dalam. Bau anyir darah langsung menyergap hidungnya. Suara samar seperti napas berat terdengar dari kedalaman kegelapan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Apakah kau di sana?" bisiknya, meskipun ia sendiri tidak tahu kepada siapa ia berbicara, singa itu, atau ibunya yang entah masih hidup atau tidak. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari belakang. Rama refleks berbalik, busurnya terangkat. Namun yang muncul bukan singa, melainkan seorang lelaki tua berpakaian compang-camping. Rambutnya panjang dan kusut, janggutnya lebat, kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Matanya tajam tapi penuh kewaspadaan. "Kau, siapa?" tanya Rama, masih siaga. Lelaki itu menatapnya lama sebelum menjawab, suaranya serak seperti jarang digunakan. "Kau mencari singa itu?" Pertanyaan itu membuat Rama terpaku. "Kau tahu tentang singa itu?" Lelaki itu tidak menjawab, hanya berjalan melewatinya menuju gua. Rama ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengikutinya. Mereka masuk perlahan, menembus kegelapan yang makin pekat. Bau darah makin menyengat, tapi juga ada bau lain, bau yang familiar bagi Rama, seperti wangi ramuan herbal yang dulu sering dibuat ibunya. Di sudut gua, Rama melihatnya. Singa itu berbaring dengan tenang, matanya setengah terpejam. Di sampingnya, ada sesuatu yang membuat napas Rama tercekat. Sebuah kotak kayu tua, penuh ukiran khas desa kelahirannya. Lelaki tua itu duduk di dekat singa, seakan keduanya saling mengenal. "Kalau kau ingin tahu kebenaran, buka kotak itu,"
katanya pelan. Rama mendekat, lututnya gemetar. Ia membuka penutup kotak, dan di dalamnya ia menemukan beberapa benda. Sebuah kalung anyaman rotan yang dulu selalu dipakai ibunya. Sebuah gulungan kain bertuliskan aksara tua. Sebuah belati dengan gagang gading yang diukir gambar singa. Air mata mulai menggenang di mata Rama. Ia menyentuh kalung itu perlahan, lalu menatap lelaki tua itu. Apa artinya semua ini? Di mana ibuku? Lelaki tua itu menarik napas panjang, seolah menimbang apakah ia siap mengungkapkan kebenaran. Ibumu pernah menjadi penyelamat singa ini. Bertahun-tahun lalu, ia menemukan anak singa yang terluka parah di tepi hutan. Ia merawatnya diam-diam, memberi makan, melindungi dari pemburu. Singa itu tumbuh besar, dan saat sebuah serangan terjadi di desamu, singa ini yang membawanya pergi ke dalam hutan. Itulah mengapa ia selalu muncul di sekitarmu, Rama. Kau adalah bagian dari hutang yang belum lunas. Rama terdiam. Cerita itu seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Namun masih ada satu hal yang mengganjal. Kalau begitu, di mana ibuku sekarang? Lelaki tua itu menunduk. Itu yang harus kau cari tahu sendiri. Aku hanya tahu ia pergi meninggalkan hutan ini beberapa tahun lalu. Tapi singa ini menunggumu. Ia tahu kau akan datang. Singa itu perlahan membuka matanya, menatap Rama dengan sorot yang sulit dijelaskan, bukan sekadar tatapan binatang, tetapi seolah ada pengakuan dan perlindungan. Di momen itu, Rama sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Justru, ia baru saja memijak gerbang menuju rahasia yang lebih dalam. Dan di luar gua, hutan kembali bergemuruh, sebuah pertanda bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Malam itu, langit di atas Bukit Rimba tampak seperti kanvas hitam yang dihiasi ribuan bintang berkelip. Angin malam bergerak pelan, menyusup di antara dedaunan yang berdesir lembut. Rama duduk di dekat api unggun kecil, diapit oleh dua sosok yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Seekor singa jantan berambut surai keemasan, dan seekor harimau belang yang gagah namun penuh luka masa lalu. Api itu memantulkan cahaya hangat ke wajah Rama, membuat matanya berkilat-kilat saat ia memandangi kedua hewan itu. Sudah berminggu-minggu mereka bertiga bertahan hidup bersama, saling melindungi, saling mengandalkan. Hubungan yang terjalin di antara mereka bukan lagi sekadar rasa ingin tahu atau saling mengamati dari kejauhan. Kini, ada rasa saling percaya yang kuat, sesuatu yang bahkan sulit ditemukan di antara sesama manusia. Namun, di balik kehangatan malam itu, Rama tahu bahwa waktunya untuk memutuskan akan segera tiba. Ia tidak bisa selamanya berada di tengah hutan. Di sisi lain, ia juga tidak bisa begitu saja meninggalkan kedua sahabatnya. Dunia manusia dan dunia mereka terlalu berbeda, namun hatinya kini berada di keduanya sekaligus. Singa itu, yang telah ia beri nama Surya, merebahkan tubuhnya, membiarkan kepalanya bersandar di dekat kaki Rama. Harimau itu, yang ia sebut Rimba, berdiri di sisi lain api unggun, matanya mengawasi kegelapan di antara pepohonan. Rama mengerti, dalam diam Rimba sedang berjaga. Mereka bertiga sudah melalui terlalu banyak kejadian untuk menganggap malam ini aman begitu saja. Rama mengambil sepotong daging panggang yang ia buat dari hasil buruan kecil hari itu, lalu memberikannya kepada Surya. Singa itu memakan dengan tenang, sementara ekornya bergerak pelan seperti mengiringi irama damai malam itu. Setelah itu, Rama melangkah pelan ke arah Rimba, menawarkan bagian lain dari daging tersebut. Harimau itu tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap Rama sebentar sebelum akhirnya menerima dengan hati-hati. Di dalam hati, Rama teringat hari pertama ia bertemu dengan mereka. Pertemuan itu bukanlah momen indah. Ia nyaris kehilangan nyawa. Harimau yang kini duduk di hadapannya dulunya adalah ancaman, dan singa yang kini beristirahat di sisinya dulunya hanyalah sosok misterius yang muncul entah dari mana untuk menyelamatkannya. Betapa anehnya perjalanan hidup ini, pikirnya, di mana musuh bisa berubah menjadi sahabat, dan penyelamat bisa menjadi keluarga. Rama menatap ke arah langit. Kalau saja manusia tahu, bahwa kalian juga punya hati, gumamnya lirih, meski ia tahu mereka tak akan mengerti kata-katanya. Tapi entah kenapa, ia merasa Surya dan Rimba paham maksudnya. Surya mengangkat kepalanya sebentar,
menatap Rama, lalu menutup mata lagi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ranting patah, diikuti geraman pelan rimba. Rama berdiri perlahan, tangannya meraih tombak yang selalu ia bawa. Surya pun bangkit, tubuhnya tegang, telinganya bergerak menangkap arah suara. Dari balik kegelapan, samar-samar terlihat beberapa bayangan bergerak. Rama menyipitkan mata, mencoba mengenali. Bukan manusia, gerakannya terlalu rendah dan lincah. Tapi juga bukan sekadar satwa biasa. Saat cahaya api menyentuh mereka, Rama melihatnya dengan jelas. Sekawanan anjing liar, jumlahnya lebih dari 10, dengan mata yang berkilat lapar. Sekawanan itu bergerak perlahan, mengitari area api unggun. Rimba mengeluarkan raungan rendah, memperingatkan mereka. Surya berdiri tegak, bulu surainya berdiri, menunjukkan bahwa ia siap melindungi wilayahnya. Rama berdiri di tengah, menyadari bahwa meski ia membawa tombak, kekuatan sebenarnya ada pada dua sahabatnya ini. Tegangan memuncak. Salah satu anjing liar mencoba maju, tapi dalam sekejap Surya melompat, mengaum begitu keras hingga gema suaranya memantul di seluruh hutan. Beberapa anjing mundur ketakutan, tapi yang lain tetap bertahan. Rimba melangkah maju, tubuhnya melengkung, siap menyerang jika perlu. Rama mengangkat tombaknya, mengayunkannya ke arah kawanan itu, mencoba membuat mereka ragu. "Pergi!" teriaknya keras. Suaranya bercampur dengan raungan Surya dan Rimba, menciptakan paduan suara yang menggetarkan udara malam itu. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kawanan itu perlahan mundur. Mereka lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan aroma ketakutan yang terasa bahkan di udara. Rama menghela napas panjang, menurunkan tombaknya. Surya kembali duduk di dekat api, sementara Rimba masih berjaga sebentar sebelum akhirnya ikut tenang. Rama memandang keduanya, rasa syukurnya memuncak. Mereka tidak hanya melindungi satu sama lain, mereka adalah satu kesatuan. Namun, dalam hati Rama tahu bahwa ancaman seperti ini hanyalah salah satu dari banyak hal yang akan mereka hadapi. Dunia liar tidak pernah benar-benar aman. Dan dunia manusia, mungkin lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Api unggun mulai meredup. Rama duduk kembali, memandangi bara yang perlahan padam. Angin malam membawa suara-suara hutan yang kembali normal, seakan kejadian barusan hanyalah gangguan singkat. Tapi bagi Rama, kejadian itu adalah pengingat bahwa ia kini berjalan di antara dua dunia, dan suatu hari nanti, ia harus memilih di mana hatinya akan menetap. Di balik pikirannya, terbersit pertanyaan yang membuat dadanya berat. Ketika waktunya tiba, apakah ia akan meninggalkan hutan, atau meninggalkan rumah? Langit sore itu mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi campuran jingga dan merah keemasan. Hutan Bukit Rimba seakan bernafas lebih tenang saat senja datang. Cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan menciptakan garis-garis emas di tanah, sementara suara serangga mulai mendominasi keheningan yang sebelumnya diisi kicauan burung. Rama berjalan perlahan di jalur setapak yang kini tak lagi asing baginya, ditemani dua makhluk yang beberapa bulan lalu bahkan tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian hidupnya. Seekor singa jantan gagah bernama Raka, dan seekor harimau betina berwibawa yang ia panggil Sora. Ketiganya melangkah bersama tanpa kata-kata, meski komunikasi di antara mereka lebih dalam daripada sekadar bahasa lisan. Setiap tatapan mata, setiap gerak tubuh, dan bahkan irama napas seakan saling memberi isyarat yang dimengerti. Rama tak lagi melihat Raka dan Sora sebagai binatang buas yang harus diwaspadai. Ia melihat mereka sebagai teman seperjalanan, pelindung, dan juga pengingat bahwa batas antara manusia dan alam bisa menjadi sangat tipis jika saling menghargai. Namun, ketenangan sore itu perlahan retak ketika Rama menyadari sesuatu. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi ranting patah, lalu gesekan kaki yang berat di semak-semak. Awalnya ia berpikir itu hanya rusa atau babi hutan, tetapi langkah-langkah itu terdengar terlalu berat, terlalu teratur. Raka menghentikan langkahnya, tubuhnya kaku, telinganya tegak, matanya menatap tajam ke arah barat. Sora juga mulai mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk Rama berdiri. "Sepertinya kita tidak sendiri," gumam Rama, meski ia tahu kedua sahabatnya sudah lebih dulu merasakannya. Angin sore membawa aroma asing. Bagi hidung manusia,
Mungkin baunya samar, tetapi bagi Raka dan Sora, itu adalah tanda jelas kehadiran sesuatu yang bukan dari wilayah mereka. Raka melangkah maju, berdiri di depan Rama dengan tubuh tegap, sementara Sora bergerak memutari semak-semak di sisi kanan, seperti hendak mengepung bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Dari balik kabut senja, sosok itu muncul perlahan. Tubuhnya besar, bulu kecoklatan dengan garis samar di punggungnya, mata tajam yang tak berkedip. Seekor macan tutul, betina, dengan perut sedikit membuncit, tanda bahwa ia sedang bunting. Rama segera memahami mengapa Sora dan Raka begitu waspada. Macan tutul yang sedang mengandung seringkali lebih agresif jika merasa wilayah atau anaknya terancam. Namun anehnya, macan tutul itu tidak langsung menyerang. Ia berdiri mematung, menatap Rama dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran kewaspadaan, rasa sakit, dan entah, harapan? Raka mengaum pelan, memperingatkan agar ia mundur, tetapi macan tutul itu justru melangkah maju satu langkah. Gerakan itu membuat Sora menegangkan tubuh, siap meloncat jika perlu. Rama mengangkat tangan, memberi isyarat pada kedua sahabatnya untuk tidak gegabah. Ia tahu, ada sesuatu yang salah di sini. Ia menatap lekat-lekat perut macan tutul itu, lalu menyadari ada darah mengalir di salah satu kakinya. Luka besar menganga di pahanya, kemungkinan akibat jerat pemburu yang berhasil ia lepaskan namun meninggalkan robekan dalam. Rama merasa dadanya sesak, ia tahu rasa sakit itu. Ia pernah melihat banyak hewan terjebak dalam perangkap seperti itu, dan sebagian besar tidak selamat. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisik Rama, meski sadar suara itu mungkin tak berarti bagi sang macan tutul. Tapi ia percaya, hewan bisa merasakan niat tulus seseorang. Perlahan, ia menurunkan senjata yang tergantung di bahunya, lalu berjalan maju beberapa langkah. Raka dan Sora memandangnya dengan penuh tanda tanya, namun tidak menghentikannya. Macan tutul itu tetap diam, hanya menggeram pelan, seolah ingin berkata, "Aku bisa menyerang, tapi aku memilih tidak." Rama jongkok di jarak yang cukup aman, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebotol air, kain bersih, dan sedikit ramuan herbal yang biasa ia bawa untuk mengobati luka, baik luka sendiri maupun luka hewan. Ia mengingat setiap detik saat membantu seekor rusa kecil beberapa bulan lalu, dan berharap kali ini, kepercayaan yang sama bisa terbangun. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, macan tutul itu memberi isyarat yang mengejutkan. Ia menundukkan kepala sedikit, lalu perlahan duduk, meski matanya tetap tak lepas dari gerak-gerik Rama. Dengan hati-hati, Rama mendekat hingga jarak mereka hanya 2 meter. Ia bisa melihat jelas nafas berat sang macan tutul, matanya yang mulai sayu, dan darah yang masih menetes di kakinya. Raka dan Sora tetap berjaga di kedua sisi, siap melindungi Rama jika keadaan berubah. Rama mulai membersihkan luka itu dengan lembut. Macan tutul itu sesekali menggeram pelan ketika rasa perih menyengat, namun ia tidak berusaha pergi atau menyerang. Mata mereka bertemu sesaat, dan di sana, Rama merasa melihat sesuatu yang dalam, rasa percaya yang jarang sekali diberikan hewan liar kepada manusia. Senja semakin merayap, langit berubah ungu tua, dan suara hutan perlahan berganti menjadi irama malam. Setelah selesai membalut luka itu, Rama mundur perlahan, memberi ruang bagi sang macan tutul untuk memutuskan langkah selanjutnya. Ia berdiri, menatap makhluk itu dengan senyum tipis, lalu berkata pelan, "Pergilah, lindungi anakmu." Macan tutul itu menatapnya sekali lagi, lalu bangkit perlahan. Ia berjalan melewati Rama, hanya berjarak beberapa langkah dari Raka dan Sora. Tidak ada serangan, tidak ada amukan, hanya keheningan yang penuh arti. Sesaat sebelum menghilang di balik pepohonan, macan tutul itu menoleh sekali lagi, seolah memberi salam perpisahan. Rama, Raka, dan Sora berdiri dalam diam. Di dalam hati mereka, terutama Rama, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Hari itu, ia sadar bahwa tidak semua pertemuan di hutan harus berakhir dengan pertarungan. Terkadang, pertemuan itu adalah pengingat bahwa di balik wajah buas, ada kehidupan yang ingin bertahan, sama seperti manusia. Namun Rama juga tahu, kejadian ini mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hutan Bukit Rimba sedang berubah. Hewan-hewan mulai keluar dari zona mereka, bukan hanya karena lapar atau mempertahankan wilayah,
tapi karena ada ancaman yang membuat mereka gelisah. Dan Rama mulai merasakan bahwa langkahnya bersama Raka dan Sora akan membawanya pada ujian yang jauh lebih berbahaya dari sekadar menyembuhkan luka. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menggantung di langit, denting suara Aum terdengar dari kejauhan, panjang, dalam, dan penuh tanda tanya. Langit hutan sore itu berwarna kelabu, tanda hujan akan segera turun. Aroma khas tanah basah mulai tercium, bercampur dengan udara lembab yang menusuk hidung. Rama berdiri tertegun di bawah batang pohon besar yang kulitnya penuh lumut, menatap tanah di depannya yang penuh bercak merah gelap. Dak, bukan milik manusia. Ia tahu itu dari baunya, tetapi milik seekor hewan besar. Ia menunduk, jemarinya menyentuh cairan itu yang mulai mengering di tepi. Dari bentuk percikan dan arahnya, Rama bisa menebak hewan itu berlari terburu-buru, menembus semak, dan meninggalkan jejak yang jelas. Nalurinya sebagai pemburu lama langsung bangkit, tapi kali ini bukan untuk mengejar dan membunuh. Ada sesuatu di dalam hatinya yang memaksa langkahnya untuk mencari tahu, seperti ada utang budi yang harus ia lunasi. Ini milik siapa? Gumamnya pelan, matanya menyapu sekitar. Ia teringat pada singa yang pernah menolongnya beberapa hari lalu dari serangan harimau. Seekor singa di tengah hutan tropis seperti Bukit Rimba adalah keanehan yang sulit dijelaskan. Dan jika benar darah ini milik singa itu, berarti hewan tersebut sedang terluka parah dan mungkin dalam bahaya. Hujan mulai turun, tetesannya berat menghantam daun-daun lebar di atas kepala Rama. Ia mengikuti jejak itu, menembus rimbunnya hutan, membiarkan bajunya basah kuyup. Lumpur mulai menempel di betisnya, tapi ia tak peduli. Setiap langkah membawanya semakin dekat pada sebuah perasaan cemas yang menekan dadanya. Jejak darah itu terhenti di sebuah celah batu besar, di mana semak-semak tumbuh lebat seperti tirai alami. Rama mengangkat parang, memotong ranting dan daun yang menghalangi. Di baliknya, ia menemukan sebuah gua kecil. Aroma darah lebih pekat di sana. Dengan hati-hati ia melangkah masuk, matanya perlahan menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan di sanalah ia melihatnya, sang singa. Tubuhnya terbaring miring, dada naik turun lemah. Di sisi perutnya, ada luka besar yang masih mengeluarkan darah segar, kemungkinan akibat cakaran atau gigitan hewan lain. Bulu emasnya kini kusam, bercampur lumpur dan darah. Sahabat, bisik Rama, suara lirihnya hampir tenggelam oleh suara hujan di luar gua. Singa itu membuka matanya, menatap Rama dengan pandangan sayu. Tidak ada amarah, tidak ada ancaman, hanya sebuah tatapan yang anehnya membuat hati Rama perih. Ia mendekat, jongkok di samping hewan itu, dan mencoba memeriksa luka. Dari dalam tas kulitnya, ia mengeluarkan gulungan kain, pisau kecil, serta beberapa ramuan herbal yang biasa ia gunakan untuk mengobati anjing-anjing pemburu. Rama tahu risiko yang ia ambil. Satu gerakan salah, singa itu bisa saja menyerang. Tapi entah mengapa ia merasa aman. Mungkin karena mereka pernah berbagi momen hidup mati saat melawan harimau dulu. Ia mulai membersihkan luka itu dengan air yang dibawanya, kemudian menumbuk daun obat yang ia kenal baik. Daun ini biasa digunakan oleh warga desa untuk menghentikan pendarahan. Singa itu meringis, mengeluarkan suara geraman lirih, namun tidak bergerak menyerang. Rama bekerja cepat namun hati-hati, membalut luka itu dengan kain bersih, lalu mengikatnya dengan potongan kain lain yang ia robek dari bajunya sendiri. Di luar, hujan semakin deras. Suara petir menggelegar. Rama memutuskan untuk bertahan di gua malam itu. Ia mengumpulkan beberapa ranting kering dari sudut gua, menyalakan api kecil untuk menghangatkan udara. Singa itu tetap berbaring, sesekali memejamkan mata. Rama duduk bersandar di dinding batu, matanya tak lepas mengawasi hewan itu. Malam merangkak perlahan. Angin membawa udara dingin menusuk tulang. Di sela-sela kantuknya, Rama merenung tentang bagaimana nasib bisa mempertemukan dua makhluk yang seharusnya menjadi musuh alami. Tentang bagaimana kadang kita tidak memilih siapa yang kita tolong atau siapa yang akan menolong kita. Semua terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa peringatan. Menjelang tengah malam, Rama mendengar suara langkah di luar gua. Ia langsung waspada, memegang parang. Dari balik kegelapan, muncullah 3 pasang mata memantul terkena cahaya api. Harimau.
Mereka mengendap, perlahan mendekat, seakan mencium bau darah dari dalam. Rama tahu ia tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan singa itu mati begitu saja di sini. Ia berdiri, memposisikan diri di mulut gua, menghadang para harimau yang kini mulai menunjukkan taring. Hatinya berdegup keras, namun ada keberanian aneh yang tumbuh dalam dirinya malam itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidupnya kini terikat pada kehidupan seekor singa, sama seperti singa itu pernah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Hujan yang mengguyur hutan Bukit Rimba sejak sore belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Setiap tetes air yang jatuh dari kanopi hutan terdengar seperti jarum-jarum kecil yang menghujam tanah, menghasilkan aroma lumpur pekat. Api kecil yang dinyalakan Rama di sudut gua berjuang keras melawan udara lembab yang terus berhembus dari luar. Di luar sana, 3 pasang mata berkilau menyala dalam gelap, harimau-harimau besar dengan tubuh kekar dan bulu loreng yang basah oleh hujan. Nafas mereka berat, terdengar seperti mesin yang berdenyut, bercampur dengan dengus lapar yang membuat bulu kuduk Rama meremang. Rama berdiri tegak di mulut gua, tubuhnya menjadi satu-satunya penghalang antara para predator itu dengan singa yang terbaring lemah di belakangnya. Tangannya menggenggam parang erat-erat, ototnya tegang, matanya fokus. Ia tahu, jika ia mundur 1 langkah saja, maka malam ini akan menjadi malam terakhir bagi singa itu, dan mungkin juga untuknya. Hewan-hewan itu tidak menyerbu sekaligus. Mereka mengitari mulut gua perlahan, seolah mengukur lawan. Sesekali salah satu menggeram rendah, dan yang lain membalas dengan geraman serupa. Rama sadar, ini bukan hanya soal lapar. Bau darah singa telah memanggil naluri teritorial mereka. Salah satu harimau, yang tampaknya menjadi pemimpin, maju selangkah. Tubuhnya lebih besar daripada 2 yang lain, matanya tajam seperti belati. Rama mundur setengah langkah, namun segera kembali menancapkan kakinya di tanah. Hujan deras di luar membuat tanah licin, tapi ia tak boleh terpeleset. Pergilah, bisiknya pada dirinya sendiri, meski tahu kata-kata itu tak akan pernah dipahami lawannya. Pemimpin harimau itu tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, sebuah sinyal bagi 2 lainnya. Dalam sekejap, salah satunya melompat ke arah Rama. Gerakannya cepat seperti kilat, tapi Rama sudah siap. Ia mengayunkan parang ke samping, membiarkan cahaya api memantul di bilahnya. Harimau itu terhenti sepersekian detik sebelum benar-benar menerkam. Cakar depannya nyaris menyentuh bahu Rama. Benturan pertama itu membuat darah Rama berdesir. Ia tahu dirinya tak akan kuat jika mereka menyerang terus-menerus. Pandangannya sekilas melirik ke belakang. Singa itu membuka matanya, mengamati dengan tatapan waspada, meski tubuhnya masih lemah. Harimau kedua mencoba masuk dari sisi lain, memanfaatkan celah. Rama memutar tubuh, mengayunkan parang rendah, memotong udara di depan kaki hewan itu. Bukan untuk melukai, tapi cukup untuk membuatnya mundur sejenak. Namun pemimpin harimau tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, semakin dekat, matanya tak lepas dari Rama. Nafasnya mengembuskan uap putih di udara dingin, taringnya terlihat jelas di balik bibir yang terangkat. Rama bisa merasakan getaran tanah setiap kali hewan itu melangkah. Tiba-tiba, suara rendah bergemuruh di belakangnya. Singa itu, meski terluka, mulai menggeram, bulu di tengkuknya berdiri. Perlahan, ia bangkit, menahan sakit di perutnya. Geraman itu bukan sekadar peringatan, tapi sebuah deklarasi bahwa meskipun ia sekarat, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wilayahnya atau melukai sekutunya. Rama merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada aliran keberanian yang mengalir dari punggungnya, tempat singa itu berdiri. Dan saat pemimpin harimau melangkah maju untuk menerkam, singa itu melompat ke depan dengan raungan menggelegar. Meski gerakannya tak secepat biasanya. Tubuh besar itu menabrak harimau dengan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka berguling di tanah becek di luar gua. 2 harimau lain langsung bereaksi, mencoba membantu pemimpinnya. Rama, yang melihat kesempatan itu, keluar dari gua, menebas semak di sekitarnya untuk menghalangi jalur masuk mereka. Pertarungan di luar berlangsung sengit. Singa dan pemimpin harimau saling mencakar, menerkam, dan menggigit. Lumpur dan darah bercampur di antara hujan yang turun deras. Meski jelas singa itu kalah sehat,
Ia bertarung seperti binatang yang tidak punya pilihan lain selain menang. Rama maju membantu. Ia mengayunkan parang ke udara, berteriak sekuat tenaga, mencoba mengalihkan perhatian salah satu harimau. Hewan itu menoleh, dan Rama segera melempar obor kecil yang ia buat dari ranting berlumuran minyak hewan ke arah tanah di depannya. Api kecil itu membuat harimau itu ragu beberapa detik, waktu yang cukup untuk singa melancarkan serangan balik pada pemimpinnya. Suara raungan dan geraman memecah malam. Rama tak lagi memikirkan nyawanya sendiri. Ia hanya tahu bahwa malam ini ia dan singa itu harus bertahan hidup. Petir menyambar, menerangi hutan sekejap, memperlihatkan siluet dua predator besar saling terkunci dalam pertarungan mematikan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, salah satu harimau mundur. Pemimpinnya yang tubuhnya penuh luka memutuskan untuk menarik diri, mengeluarkan suara geraman terakhir sebelum berbalik dan menghilang di balik kegelapan bersama dua lainnya. Singa itu berdiri di tengah hujan, dadanya naik turun cepat. Darah mengalir dari luka lamanya, bercampur lumpur di kakinya. Rama segera berlari mendekat, menahan bahu hewan itu agar tidak roboh. "Kita selamat, untuk malam ini," ucap Rama lirih, meski ia tahu singa itu tak akan mengerti kata-katanya. Tapi entah kenapa, tatapan singa itu, meski lelah, terasa seperti jawaban. Mereka kembali ke dalam gua, basah kuyup dan gemetar. Rama kembali memperkuat balutan di perut singa, menyalakan api lagi, dan duduk bersandar di dinding batu, membiarkan rasa letih menyelimuti tubuhnya. Di luar, hujan masih turun, tapi kini terdengar lebih tenang. Dan di dalam gua itu, dua makhluk yang seharusnya menjadi musuh kini berbagi kehangatan, terikat oleh malam yang telah mereka lalui bersama. Pagi itu, hutan Bukit Rimba kembali diselimuti kabut yang tebal. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan, namun sinarnya masih malu-malu menembus dedaunan rapat. Rama terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak sejak kejadian malam sebelumnya, ketika suara auman singa dan raungan harimau terdengar saling bersahutan di kejauhan. Suara itu tidak lagi ia artikan sebagai ancaman, melainkan sebuah tanda bahwa dua makhluk buas itu tengah menjaga wilayahnya, dan entah mengapa, ia merasa ikut menjadi bagian dari wilayah yang mereka lindungi. Rama meraih busurnya, bukan untuk berburu, tapi sebagai langkah berjaga-jaga. Ia berjalan keluar dari pondok kayunya yang sederhana, menyusuri jalur tanah yang licin karena hujan semalam. Setiap langkah meninggalkan jejak di tanah basah. Sambil berjalan, matanya awas mengamati sekitar. Ada aroma tanah basah yang bercampur wangi dedaunan, dan suara tetes air jatuh dari ranting ke ranting seperti denting halus yang menenangkan. Namun tak lama, Rama menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tanah basah itu, ada jejak kaki besar dengan pola cakar yang khas. Ukurannya jauh lebih besar daripada kaki harimau biasa, dan bentuknya pun berbeda. Rama berjongkok, mengamati jejak itu dengan saksama. Hatinya berdesir. Itu adalah jejak singa. Ia masih ingat dengan jelas bentuknya, karena pernah melihatnya dari dekat saat singa itu berdiri melindunginya dari serangan harimau liar beberapa minggu lalu. Rama memandang ke arah jalur jejak itu. Jejak tersebut berjalan ke arah utara, menuju area hutan yang jarang ia datangi karena dikenal berbahaya. Di sanalah tebing-tebing curam dan jurang-jurang dalam berada. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak itu, langkah demi langkah, tanpa membuat suara berisik. Sambil berjalan, pikirannya melayang kembali pada pertemuan pertamanya dengan sang singa. Ia ingat betul bagaimana tubuh kekar itu berdiri di hadapannya, aumannya menggetarkan dada, dan tatapan matanya yang tajam namun tidak menunjukkan kebencian. Justru ada sesuatu di tatapan itu, seperti pengakuan, seperti ia bukanlah musuh. Sejak saat itu, Rama merasa ada ikatan tak kasat mata di antara mereka. Jejak singa itu akhirnya membawanya ke sebuah celah batu besar yang dipenuhi lumut. Di balik celah itu, ia mendengar suara geraman rendah, bukan geraman marah, melainkan seperti keluhan. Rama mengintip perlahan, dan matanya membelalak. Singa itu terbaring di tanah, napasnya terengah-engah. Kaki kirinya terluka parah, ada bekas goresan panjang yang masih mengeluarkan darah segar. Rama langsung tahu luka itu bukan akibat jatuh atau terkena ranting, itu bekas cakar harimau lain. Tanpa pikir panjang,
Rama melangkah masuk ke dalam celah batu itu. Singa itu menatapnya, mengeluarkan suara geraman lemah. Ada momen di mana Rama tahu ia bisa saja diserang jika salah bergerak, tapi ia memilih untuk percaya pada ikatan yang telah mereka bangun. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya pelan. Ia membuka tas kecil yang dibawanya, mengeluarkan kain bersih dan ramuan herbal yang biasa ia gunakan untuk mengobati hewan. Rama membersihkan luka itu perlahan, sementara singa hanya memandanginya dengan napas berat. Sesekali, singa itu menggeram pelan, namun tidak ada perlawanan. Rama membalut lukanya dengan hati-hati, lalu duduk di sampingnya. Ia memutuskan untuk tinggal di sana sementara, menjaga singa itu sampai tenaganya pulih. Beberapa jam berlalu, dan hutan mulai diguyur hujan ringan. Rama menyalakan api kecil di dalam celah batu untuk memberi kehangatan. Singa itu memejamkan mata, seakan tahu bahwa manusia di sampingnya bukan ancaman. Saat itulah Rama menyadari sesuatu. Hubungan mereka telah melampaui rasa takut alami antara manusia dan predator. Kini ada rasa saling percaya. Di luar, hujan turun makin deras, menciptakan aliran kecil di tanah. Jejak-jejak baru mulai terbentuk di sekitar celah batu, jejak harimau. Rama tahu, malam nanti mungkin akan ada tamu yang tidak diundang. Ia meraih busurnya, bersiap menjaga sang singa dari ancaman yang mungkin datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan hanya manusia yang melindungi hewan, tetapi juga sebaliknya. Ia dan singa itu kini saling menjadi pelindung satu sama lain. Kabut kembali merayap masuk, dan di antara suara hujan, terdengar auman jauh di kejauhan. Rama tahu, kisahnya di hutan ini belum berakhir. Langit mulai gelap ketika Rama menambahkan beberapa batang kayu ke api kecil di dalam celah batu itu. Hujan sore sudah mereda, tetapi udara malam di hutan terasa menusuk kulit. Di sampingnya, singa yang ia rawat mulai membuka matanya. Pupilnya memantulkan cahaya api seperti dua permata emas. Nafasnya masih berat, tetapi luka di kakinya sudah berhenti mengeluarkan darah. Balutan kain yang Rama pasang tampak basah sedikit, namun tetap menahan agar luka itu tidak terbuka kembali. Rama mengamati sekeliling. Ia tidak suka dengan keheningan yang mulai terbentuk di luar. Biasanya, di malam seperti ini, hutan dipenuhi suara jangkrik, burung malam, dan hewan-hewan kecil yang mencari makan. Tapi malam ini berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Itu pertanda buruk. Sepertinya mereka sudah dekat, bisik Rama dalam hati. Ia memegang busurnya lebih erat. Cahaya api membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding batu. Singa itu menoleh ke arahnya seolah memahami ketegangan yang dirasakan Rama. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara ranting patah. Rama menajamkan telinga. Suara itu diikuti oleh langkah-langkah berat yang menghentak tanah. Lalu terdengar geraman rendah, geraman harimau. Namun jumlahnya bukan satu. Ada setidaknya 3 atau 4 suara berbeda yang saling bersahutan. Singa itu bangkit perlahan, meski kakinya masih pincang. Rama mengangkat tangannya, mencoba menahan, tapi singa itu justru berdiri tegak. Kepalanya menghadap ke arah sumber suara. Tatapannya berubah dari lemah menjadi penuh peringatan. Rama baru menyadari, ini bukan sekadar pertarungan antara hewan, tapi pertempuran wilayah. Dan malam ini, ia berada di tengahnya. Bayangan-bayangan besar mulai bergerak di luar celah batu. Mata-mata berkilau muncul satu persatu di antara kegelapan. Seekor harimau besar dengan bulu oranye tebal muncul paling depan. Bekas luka di wajahnya memberi kesan garang. Rama mengenalinya. Itu adalah harimau yang dulu hampir membunuhnya sebelum diselamatkan oleh singa ini. Harimau itu mengeluarkan suara menggeram panjang, lalu melangkah mendekat. 2 ekor harimau lain mengikutinya, mengitari celah batu. Rama merasakan jantungnya berdegup keras. Tangannya sudah menarik tali busur. Anak panah siap dilepaskan. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, singa itu maju setengah langkah, mengaum keras. Auman itu menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung malam terbang panik. Rama yang berdiri di dekatnya bisa merasakan getaran dari suara itu di dadanya. Para harimau berhenti sejenak, namun tidak mundur. Mereka saling menatap, lalu seekor di antaranya mencoba menerobos masuk. Rama melepaskan panahnya.
Anak panah itu melesat cepat, menghantam tanah di depan kaki harimau tersebut, sebuah peringatan. Harimau itu berhenti, lalu mengeluarkan suara marah. Situasi menjadi semakin tegang. Hujan gerimis kembali turun, membuat tanah di luar licin. Petir menyambar di kejauhan, cahayanya memantulkan kilatan di mata semua predator di situ. Singa itu mengaum lagi, kali ini sambil melangkah keluar meski kakinya pincang. Rama spontan mengikuti, berdiri di sampingnya. Entah kenapa, ia merasa harus ikut melindungi singa itu, seperti singa itu pernah melindunginya. Pertarungan pun pecah. Seekor harimau melompat ke arah singa, tapi singa itu memutar tubuhnya dengan cepat, menggunakan kaki depan yang sehat untuk menghantam lawannya. Tubuh harimau itu terlempar ke samping. Rama memanah satu lagi yang mencoba menyerangnya dari belakang. Panahnya mengenai bahu, membuat harimau itu mundur sambil meraung kesakitan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu harimau lagi berhasil mendekat dan mencakar sisi tubuh singa. Darah segar mengalir lagi. Rama melihatnya, amarahnya memuncak. Ia mengeluarkan anak panah terakhir, menargetkan dengan hati-hati, lalu melepaskan. Panah itu mengenai tanah tepat di depan wajah harimau pemimpin. Harimau itu berhenti, menatap Rama tajam, lalu mengeluarkan raungan panjang sebelum memberi isyarat kepada kelompoknya untuk mundur. Suasana kembali sunyi. Hanya suara hujan dan nafas berat mereka yang terdengar. Rama membantu singa itu kembali masuk ke celah batu. Tubuhnya penuh luka baru, tapi matanya tetap memancarkan keteguhan. Rama membersihkan luka-luka itu lagi, kali ini dengan tangan yang bergetar karena lelah. Malam itu, mereka berdua tidak tidur. Mereka hanya duduk berdampingan, mendengarkan hujan yang turun semakin deras, sambil merasakan bahwa di balik semua perbedaan, mereka kini memiliki satu tujuan yang sama, bertahan hidup, dan menjaga wilayah ini dari ancaman yang akan selalu datang. Di luar, jejak-jejak harimau perlahan terhapus oleh hujan. Tapi Rama tahu, mereka akan kembali. Dan ketika saat itu tiba, ia dan singa ini akan siap, bersama. Fajar perlahan muncul dari balik pepohonan tinggi, memantulkan cahaya keembungan yang lembut di tetes-tetes hujan yang masih menggantung di daun. Udara hutan pagi itu terasa lembab dan dingin. Rama membuka mata dengan kepala sedikit berdenyut, tubuhnya masih lelah akibat malam penuh ketegangan. Di sampingnya, singa itu sudah terjaga, duduk diam menghadap keluar celah batu. Matanya menatap jauh, seakan mengenang sesuatu yang tidak dimengerti Rama. Perban di kakinya basah, jadi Rama segera menggantinya dengan kain bersih yang ia simpan. Saat ia membalut luka itu, singa hanya menatapnya tanpa bergerak, seolah percaya penuh bahwa Rama tidak akan menyakitinya. Kepercayaan itu membuat Rama terdiam sesaat. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan makhluk liar sebelumnya. Namun pagi ini, Rama merasa ada sesuatu yang berbeda. Burung-burung berkicau, tapi tidak ada tanda-tanda geraman atau jejak harimau di sekitar. Ia memutuskan untuk mencari sumber air yang lebih jernih untuk membersihkan luka singa. Ia berjalan pelan ke arah sungai kecil yang berada sekitar 100 meter dari celah batu. Saat ia menunduk mengambil air dengan wadah bambu, Rama melihat sesuatu di tepian, sebuah kalung logam kecil yang sudah berkarat, tersangkut di akar pohon. Rantai kalung itu tipis, dan di ujungnya terdapat liontin berbentuk segi 6 dengan ukiran yang samar. Rama mengambilnya, membersihkan lumpur yang menempel, dan saat melihat ukiran itu lebih jelas, ia tertegun. Itu adalah lambang yang pernah ia lihat di buku-buku tua desa, simbol keluarga bangsawan dari wilayah selatan, yang konon sudah punah karena serangan binatang buas bertahun-tahun lalu. Legenda mengatakan, keluarga itu memiliki hewan penjaga yang sangat setia, seekor singa putih langka yang melindungi mereka hingga akhir. Rama kembali ke celah batu dengan hati berdebar. Ia duduk di depan singa itu, memperlihatkan kalung tersebut. Begitu singa itu melihatnya, matanya langsung melebar. Ia mendekat, mencium kalung itu, lalu mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti rintihan. Rama merasa ada ikatan emosional yang dalam antara singa ini dengan kalung tersebut. Tiba-tiba, kilasan gambaran seperti mimpi melintas di benak Rama. Ia melihat singa ini lebih muda, berdiri gagah di halaman istana, dikelilingi anak-anak kecil yang tertawa. Di antara mereka, seorang anak lelaki memakai kalung yang sama,
liontin segi 6 itu. Rama tersentak. Apakah mungkin singa ini adalah hewan penjaga terakhir dari keluarga bangsawan itu? Sebelum Rama sempat memikirkan lebih jauh, suara geraman berat terdengar dari kejauhan. Ia berdiri cepat, memegang busurnya. Dari balik pepohonan, seekor harimau pemimpin yang semalam mereka lawan muncul lagi, kali ini sendirian. Tubuhnya penuh bekas luka, namun matanya memancarkan amarah yang membara. Rama siap memanah, tapi singa itu melangkah maju, meski kakinya pincang. Ia mengaum panjang, kali ini bukan sekadar peringatan, tapi tantangan. Harimau itu menjawab dengan raungan keras. Rama tahu, ini bukan pertarungan untuk wilayah semata, ini adalah perhitungan terakhir. Pertarungan pun dimulai. Harimau itu menerjang, cakarnya menghantam udara tepat di depan singa. Singa berputar, menggunakan berat tubuhnya untuk menabrak lawan. Suara benturan terdengar keras, membuat burung-burung di atas terbang panik. Rama berusaha membantu, namun setiap kali ia mencoba mendekat, singa itu justru menatapnya tajam, seolah berkata, "Ini tugasku." Pertarungan berlangsung sengit. Tanah berhamburan, auman bergema di seluruh hutan. Beberapa kali singa terkena cakaran, namun ia terus bangkit. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, singa berhasil menggigit bahu harimau itu dan menjatuhkannya ke tanah. Harimau berjuang untuk bangkit, tapi singa melepaskannya, memberi kesempatan untuk pergi. Harimau itu menatap mereka sekali lagi sebelum akhirnya mundur, menghilang di antara pepohonan. Singa berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh luka baru. Rama segera berlari menghampiri, memeluk lehernya sambil menahan air mata. "Kau menang, kau aman sekarang," bisiknya. Namun singa hanya menatapnya pelan, lalu mengalihkan pandangan ke arah matahari yang mulai naik. Rama melihat sesuatu yang aneh. Singa itu tersenyum tipis, lalu menutup matanya. Nafasnya melambat. Rama panik, mengguncang tubuhnya, namun singa itu tetap diam. Dalam detik itu, Rama menyadari, singa ini telah memenuhi tugasnya sebagai penjaga, dan kini saatnya ia beristirahat untuk selamanya. Rama menggali tanah di dekat celah batu, memakamkan singa itu dengan kalung di dadanya. Ia menandai makam itu dengan tumpukan batu, lalu berdiri lama menatapnya. Hatinya berat, tapi ia merasa telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan kesetiaan dan keberanian yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu, Rama meninggalkan hutan dengan langkah mantap, membawa cerita singa penjaga terakhir yang akan ia sampaikan kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ia tahu, legenda itu tidak boleh hilang. Dan di dalam hatinya, ia berjanji, akan menjadi penjaga bagi yang lemah, seperti singa itu pernah menjaganya. Hujan deras telah reda sejak subuh, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Hutan Bukit Rimba terlihat seperti baru dimandikan, dedaunan berkilau, udara segar menusuk hidung, dan embun menggantung di ujung ranting. Namun di tengah keindahan itu, sebuah ketegangan tak kasat mata menggantung di udara. Rama berdiri di tepi sebuah tebing batu, menatap ke arah kabut yang perlahan terangkat dari lembah di bawah. Di belakangnya, singa jantan yang telah menjadi sahabat sekaligus penyelamatnya itu berdiri tegap, bulu surainya basah dan berat, matanya mengamati setiap gerakan di hutan sekitarnya. Tak jauh dari situ, harimau betina, yang dulunya menjadi ancaman terbesar bagi Rama, duduk tenang, napasnya teratur namun matanya tetap waspada. Dua makhluk buas yang seharusnya menjadi musuh alami kini berdiri dalam diam, seolah telah memahami bahwa hari ini bukanlah tentang perburuan, melainkan tentang keputusan yang akan mengubah segalanya. Hari itu adalah hari perpisahan. Meski Rama tak mengatakannya dengan lantang, ia tahu waktunya di hutan ini telah berakhir. Luka di lengannya sudah sembuh, dan bekal terakhir yang ia simpan di gubuk sederhana hampir habis. Lebih dari itu, ada panggilan yang terus memanggilnya dari dalam hati, panggilan untuk pulang, untuk kembali ke desa, untuk mengabarkan kepada dunia tentang apa yang ia alami di tengah hutan ini. Namun, kepergian itu tidak sederhana. Hatinya terasa berat, bukan karena ia takut kembali ke kehidupan manusia, melainkan karena ia tahu, meninggalkan singa dan harimau berarti mengakhiri sebuah bab yang tak akan pernah terulang. Rama menatap singa, lalu harimau. "Kalian sudah menyelamatkan nyawa aku berkali-kali," ucapnya pelan.
Kalau bukan karena kalian, mungkin aku sudah jadi tulang belulang di dasar jurang atau perut binatang lain. Aku nggak tahu gimana cara membalasnya. Singa menghela napas panjang, tatapannya dalam seperti memahami setiap kata. Harimau mendekat perlahan, menyentuhkan hidungnya ke tangan Rama. Sentuhan itu membuat Rama hampir saja menitikkan air mata. Malam sebelumnya, Rama tak bisa tidur. Ia duduk di luar gubuk sambil menatap api unggun yang kecil, memikirkan semua kejadian sejak hari pertama ia tersesat. Dari saat ia pertama kali melihat kilatan mata harimau yang mengincarnya, pertempuran maut yang hampir merenggut nyawanya, hingga momen ketika singa, entah dari mana datangnya, meloncat di antara mereka dan menyelamatkannya. Lalu perjalanan panjang mereka bertiga, berbagi makanan, berlari dari ancaman pemburu liar, melintasi sungai banjir, dan bertahan di musim hujan yang kejam. Semua itu seperti mimpi. Tapi mimpi yang meninggalkan bekas nyata, di tubuh dan di hati. Pagi itu, Rama memutuskan untuk mengajak mereka ke puncak bukit batu yang paling tinggi di hutan, tempat yang selama ini menjadi titik pandang terjauh. Perjalanan ke sana bukan tanpa resiko, jalan licin, dan banyak jejak predator lain. Tapi Rama ingin mereka melihat matahari terbit bersama, untuk terakhir kalinya. Kabut tebal perlahan menipis ketika mereka sampai di puncak. Dari sana, hamparan hutan membentang sejauh mata memandang, seperti lautan hijau yang tak berujung. Sinar matahari pertama menembus kabut, menciptakan semburat emas yang membalut pepohonan. Rama berdiri di antara dua hewan buas itu, merasakan hembusan angin pagi yang membawa dingin sekaligus ketenangan. Aku janji, Rama berbicara lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Aku nggak akan biarin manusia lain nyakitin kalian. Kalau aku kembali ke desa, aku akan ceritakan pada semua orang bahwa hutan ini bukan cuma milik kita, manusia, tapi milik kalian juga. Kita harus belajar hidup berdampingan. Singa menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara geraman rendah, bukan ancaman, tapi seperti jawaban setuju. Harimau mengangguk perlahan, lalu berjalan ke sisi tebing, memandangi matahari. Momen itu sunyi, tapi penuh makna. Rama tahu, tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Perjalanan pulang ke tepi hutan memakan waktu berjam-jam. Di beberapa titik, singa berjalan di depan, membuka jalan dan memastikan tak ada bahaya, sementara harimau tetap di belakang, seperti melindungi Rama dari ancaman yang mungkin mengikuti. Saat mereka tiba di batas hutan, Rama berhenti. Di depan sana, jalan tanah mulai berubah menjadi jalan setapak yang mengarah ke desa. Aroma asap kayu bakar tercium samar-samar. Itu artinya, ia hanya perlu berjalan setengah jam lagi untuk kembali ke peradaban. Langkahnya tertahan. Ia menoleh ke belakang. Singa dan harimau berdiri bersebelahan, memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa ingin menahan, ada rasa merelakan. Rama melangkah kembali mendekat, lalu memeluk leher singa. Kau sahabat terbaikku, meski kita beda dunia, ucapnya. Ia kemudian menepuk lembut kepala harimau, menahan getaran di suaranya. Dan kau, musuh yang berubah jadi saudara. Terima kasih. Tanpa aba-aba, singa mengaum panjang, suara yang bergema jauh ke dalam hutan. Harimau ikut mengeluarkan raungan rendah. Rama menatap mereka terakhir kali, lalu berbalik, melangkah pergi. Langkah demi langkah, suara hutan perlahan memudar, berganti dengan suara desa. Tapi setiap kali ia menutup mata, Rama bisa melihat kembali pemandangan puncak bukit itu, kabut yang terbuka, cahaya emas yang menyelimuti, dan dua bayangan besar yang berdiri di sisinya. Ia tahu, selama hidupnya, ia akan membawa kisah ini kemanapun ia pergi. Sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan keajaiban yang hanya bisa lahir ketika manusia memilih untuk tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi kembali. Beberapa minggu setelah kembali, Rama benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi penggerak di desanya untuk melindungi Bukit Rimba. Ia mengajak para pemuda untuk berhenti memburu secara sembarangan, bahkan membuat jalur patroli untuk menghalau pemburu liar. Banyak yang awalnya ragu, tapi ketika Rama menceritakan pengalamannya, tentang singa dan harimau yang melindunginya, mata mereka berbinar, dan hatinya mulai terbuka. Bukan semua orang percaya, tentu saja. Tapi Rama tidak peduli. Ia tahu kebenarannya,
Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa dua sahabatnya di hutan itu masih hidup, menjaga wilayah mereka. Setiap pagi, ia berdiri di tepi desa, memandang jauh ke arah Bukit Rimba. Kadang-kadang, dari kejauhan, ia mendengar gema auman yang panjang, dan hatinya tersenyum. Itu bukan salam perpisahan. Itu adalah janji yang terus diingatkan, janji antara manusia dan hewan, di bawah langit yang sama.